pembarangnya adalah sumber ilmu bagiku. Ribuan kata tertulis di dalamnya. Tinta-tintanya tergores di dalam lembarannya menjadi sebuah kalimat-kalimat. Kau adalah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kami dari PPLG Channel sedang mengunjungi Cafe Mang Jaseng. Di sini di sebelah kanan saya ada Pak Toto. Halo Pak. Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, di sebelah Pak Toto ada Pak Fauzi. Bapak, ya, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Salam literasi itu gini ya? Iya. Salam literasi. Iya, betul begitu Pak. Ya, jadi maksud kedatangan kami di sini selain silaturahmi juga, terus juga kami ingin sedikit bertanya-tanya gitu kepada Bapak Toto dan juga kepada Bapak Fauzi, karena background beliau berdua ini sangat luar biasa teman-teman. Pak Toto ini sebagai penyair dan juga Pak Fauzi ini sebagai general manager ya Pak. Pokoknya kiprahnya di dunia jurnalis dan di dunia sastrawan tuh sudah melejit gitu di Kota Serang. Ya begitu kurang lebih ya Pak. Pertanyaan pertama lebih ke arah kafe dulu nih, kita review ya terkait kafenya. Di sini kan ada banyak ukiran-ukiran yang luar biasa ya Pak. Apakah ini terpikirkan begitu saja atau memang konsepnya seperti ini Pak? Saya memang seorang kartunis, dasarnya saya adalah seorang kartunis. Jadi karena saya seorang kartunis, nggak mungkin dong kafe saya didandanin yang kosmo atau atau realis, pasti kartunis. Dan ini kebetulan karya saya sendiri bersama anak-anak, itu yang pertama. Yang kedua, gaya kafe saya dibuat nyeni seperti ini. Memang saya ingin menjadikan Cafe Mang Jaseng ini sebagai kafe seni budaya di Kota Serang yang di dalamnya nanti seperti tadi ada pelatihan-pelatihan seni budaya yang sudah berjalan. Ada Sanggar Kartunis Serang, kemudian Sanggar Film Anak Serang, dan yang terbaru alhamdulillah ini penyair Banten mau memberikan ilmunya juga di Cafe Mang Jaseng dengan memberi pelatihan membaca dan menulis puisi. Jadi sudah ada 3 nih. Yang satu lagi adalah Sanggar Puisi Anak Serang. Gitu. Begitu. Jadi memang kafe ini sengaja dibuat untuk kegiatan-kegiatan positif ya Pak, anak muda ya lebih terutama tepatnya. Berkaitan dengan seni budaya. Oh iya, betul-betul. Seni budaya, jurnalistik dan literasi juga masuk. Karena nanti saya ingin ada teater juga di sini. Ya, ada stand up komedi. Pokoknya yang dunia kreativitas aja. Untuk penyelenggarannya sendiri Pak, misalnya kita mau adain event gitu di kafe ini, itu berbayar ataukah memang sengaja digelar khusus langsung gitu? Ya, yang saya sekarang laksanakan ini dan insya Allah seterusnya itu gratis. Ya, insya Allah seterusnya gratis, dan sanggarnya juga nggak mengikat. Jadi tidak berkonsep seperti berkalanya harus rutin ada kelas ini hari ini semua harus ikut, tidak. Ini sama sekali tidak mengikat. Dibuat semuanya, sanggar puisi, sanggar film, kemudian sanggar kartun, dan kemarin juga ada pelatihan jurnalistik menulis ya. Bahkan ada sanggar gambar buat guru-guru PAUD. Itu semuanya tidak bersifat mengikat. Jadi dibuat dalam satu grup di sanggar tadi, kemudian diinfokan minggu ini kita agendanya ini ya, yang mau ikut silahkan. Nah itu dibuat saja kuotanya, minimum yang kehadiran itu misalkan sanggar puisi tadi Om Toto minimal 5 orang murid yang hadir. Kalau saya di kartunis minimal ada 10 orang baru itu berjalan gitu. Gitu Pak, jadi memang harus ada minimumnya ya untuk orangnya agar kelas itu bisa berjalan. Nah, beranjak dulu sebentar ke Pak Toto. Bapak kan tadi baru mengisi kelas puisi ya Pak. Maksudnya apakah landasan Bapak memilih tempat ini tuh karena kenal dekat mungkin dengan Pak Fauzi atau ada alasan lain? Satu, Kang Uji ini sahabat saya. Sebagai seorang sahabat tentu harus saling mendukung. Ya, betul. Nah, ini salah satu bentuk dukungan saya ke Kang Uji ya. Ada satu tempat, kemudian dianya bersedia menyediakan tempat itu untuk keperluan orang lain, manfaat orang lain. Jadi dengan konsep tidak berbayar itu nggak masalah buat saya, gitu. Jadi kelas puisi, menulis maupun membaca puisi ya juga tidak berbayar dan tidak bersifat mengikat. Buat saya itu sesuatu yang biasa gitu, bukan sesuatu yang luar biasa gitu.
karena memang berbagi itu ya begitu. Makanya jauh-jauh dari rumah datang ke sini bertemu dengan teman-teman yang satu kesukaan ya, Iya. kegemaran menulis dan membaca puisi ya. Jadi saya mendukung kegiatan itu. Gitu. Kira-kira kalau dari Pak Toto maupun Pak Fauzi sendiri harapan dari mengadakan kelas-kelas ini seperti apa sih? Kan kalau Pak Toto spesifiknya kelas puisi ya Pak. Harapannya nanti apakah mencetak penyair-penyair juga atau seperti apa? Bergembira bersama puisi sebetulnya itu konsep awalnya, bergembira bersama puisi. Kemudian kalau setelah itu teman-teman peserta ada yang ingin melanjutkan dirinya menulis puisi terus, alhamdulillah. Kalaupun tidak, nanti momen ini berguna buat dia bekerja dimanapun, di tempat manapun. Saya percaya momen itu berguna untuk kesehatan rohani dia ya. Itu namanya momen puitik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, di orang lain dan sebagainya, karena dia sendiri yang menemukannya. Kalaupun misalnya lanjut menjadi penulis puisi, pembaca puisi, itu bonus adalah sesuatu yang nanti buat dirinya sendiri. Itu aja sih sebetulnya. Kalau menurut Ya sama. Jadi ketika ada sanggar film anak serang, sanggar puisi, kemudian ada sanggar kartunis, saya sedang tidak berusaha mencetak seniman-seniman, tidak. Apalagi misalkan mencetak aktor, aktris, tidak. Ini hanya wadah saja bagi anak-anak di Kota Serang yang merasa berbakat, yang merasa senang dan ingin berkegiatan positif di Cafe Mang Jaseng ya. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang berseni budaya itu biasanya secara hati lebih tentram, secara pikiran lebih jernih, secara tindakan tidak gerasa gerusu biasanya ya, umumnya ya, karena keseimbangan antara otak kiri dan kanannya itu gitu. Kalau pada akhirnya ternyata nanti ada kartunis andal, ada penyair andal, ada filmmaker andal, ada jurnalis andal ya, itu bonus buat kami. Nah, karena saya sendiri, misalkan saya kartunis dulu, itu waktu saya mencari ilmu di sini, mencari referensi, mencari stimulus, susah, nggak ada. Saya mau belajar kartun ke siapa? Gitu. Saya sekarang ingin ke anak-anak, ini loh, saya bisa ngajarin kalian kartun. Saya betul-betul hidup dari kartun, karir yang saya raih itu dari kartun. Kartun itu satu hal yang profesi yang sangat menjanjikan, apalagi di era teknologi informasi ya, film-film animasi dan yang lain-lain. Orang-orang Indonesia udah ada yang kerja di Pixar Studio dan yang lain-lain, ini menjanjikan sekali gitu. Tapi yang terpentingnya tadi tuh mengajak anak-anak di Kota Serang untuk melakukan kegiatan kreativitas yang menyenangkan secara berkala, itu sebetulnya. Iya betul-betul. Jadi bisa dibilang kafe ini selain buat nongkrong-nongkrong tapi bisa berguna juga gitu, kegiatan-kegiatan positif banyak di sini. Saya juga ingin menepis stigma kalau kafe itu kan, kalau tempat nongkrong di kafe kesannya kafe gitu ya, ngerokok gitu. Misalnya ini tidak. Di sini kita nggak jualan rokok. Gitu, punten. Iya, rokok aja kita, rokok boleh, tapi kita nggak jualan rokok. Jadi tidak menginisiasi gitu. Jadi ingin stigma itu juga bahwa kafe bukan berarti tempat nongkrong yang gimana lah gitu. Ada kok kafe seni budaya gitu. Kalau saya kepikiran ini sih Pak, kan sekarang kan tadi yang Bapak bilang kalau sekarang tuh era teknologi informasi ya Pak, semuanya berbasis digital gitu segala macam. Bagaimana sih cara Bapak sebagai kartunis atau jurnalis yang memang sudah senior gitu, dan juga Bapak juga sebagai penyiar senior mengimbangi hal tersebut gitu? Ini satu hal yang tidak terelakkan ya, satu hal yang tidak terelakkan. TV sebetulnya tanggal 17 kemarin nih, 17 Agustus malah, sorry. 21 Agustus kemarin seharusnya Banten itu sudah tidak boleh lagi ada TV analog. Semua sudah TV digital. Tapi ditunda lagi. Ini satu hal yang tidak terelakkan, satu hal yang tidak terbantahkan ya, era digitalisasi ini. Jadi ya tadi itu, kami di Sanggar Seni Budaya di Cafe Mang Jaseng juga tidak melulu konvensional. Kami nanti di kelas kartun, saya bisa mengajarkan kartun animasi ya. Di sinematografi malah ada kelas nanti editing dan yang lain-lain. Jadi memang ketika digitalisasi teknologi informasi ini ke depan makin canggih, ya sebaiknya anak-anak juga sudah harus dipersiapkan untuk dibekali dengan kemampuan di bidang teknologi informasi tadi. Jadi kita tidak terlalu konservatif, nggak kuno-kuno amat gitu. Nanti akan ada aplikasinya. Di kelas kartun yang mahir nanti akan ada aplikasinya. Kita bikin film animasi
gitu. Kalau belum pada punya laptop, gimana lah dia aturlah caranya seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri? Ya, bukan berarti puisi itu kemudian face to face berhadapan dengan digital ya. Iya. Karena ada puisi digital juga. Kemudian digital sebagai sebuah perangkat digunakan juga untuk publikasi puisi. Bahkan digital sebagai cara berpikir itu juga bisa nanti dipadukan dengan puisi ya. Gitu. Jadi digital itu kan tidak hanya sekedar perangkat tapi juga cara berpikir. Nah, anak-anak sekarang itu cara berpikirnya digital. Beda dengan kami yang dulu cara berpikirnya analog. Iya. Saya harus mencatat, harus menghitung ini dan sebagainya. Anak-anak sekarang tuh dengan Rekam gadget yang mungkin, dia iya. punya ya, dia melakukan perekaman, publikasinya di YouTube dengan video dan sebagainya. Tetapi Menggambar juga sudah di komputer. menggambar juga Oh, bisa iya. di komputer. Iya, iya. Tapi memang keterampilan menggambarnya, keterampilan menulis puisinya harus ada. Baru kemudian itu nanti bisa didigitalisasi sesuai dengan kemajuan zaman ya. Seperti itu. Jadi nggak masalah sih antara puisi dengan digital. Kadang-kadang orang puisi mainannya orang dulu katanya kan Iya, gitu. betul. Pusing merenung segala macam, sekarang mah bukan zaman perenungan dan sebagainya. Enggak begitu. Karena puisi sendiri bisa berjalan beriringan dengan digitalisasi di semua sektor kehidupan. Ada beberapa orang yang mengira sekarang puisi zaman sekarang itu adalah quotes gitu yang biasa dibagikan teman-teman di Twitter atau di aplikasi Facebook. Itu bagaimana sih Pak cara meluruskan hal itu gitu? Nggak usah diluruskan, orang juga nanti tahu bahwa itu quote, itu puisi. Walaupun ada orang yang kemudian mengklaim bahwa ini puisi loh, tapi seiring waktu orang juga tidak akan mengakui quote itu sebagai puisi, kata mutiara itu sebagai puisi, pepatah itu sebagai puisi, karena dua hal yang berbeda. Walaupun klaim-klaim itu terjadi, ini loh puisi gue, ternyata cuman quote, ternyata cuman kata mutiara ya. Itu yang lebih bahaya itu sebetulnya, ini loh puisi saya tapi itu puisi orang lain yang dia ambil, dia kutip. Iya, itu yang lebih bahaya, dan itu biasanya itu yang dilawan oleh teman-teman penyair, penulis puisi. Tapi kalau misalnya anak-anak sekarang lebih menyukai quote-quote seperti itu, ya tidak apa-apa, karena pasti sebagian di antara mereka juga ada yang ke puisi itu. Nggak bersaing itu antara puisi dan quote, pasti beda lah. Lebih ke selera mungkin ya Pak masing-masing. Nah. Belum, ini mungkin pertanyaan terakhir belum. karena kami kan sebagai konten kreator ya, terus juga Ya. pegiat literasi gitu. Mungkin bapak-bapak juga yang di depan saya ini sebagai pegiat literasi juga mungkin bisa disampaikan harapannya terhadap anak muda gitu yang sekarang biasanya mereka asik main gadget gitu, melakukan hal yang tidak berguna gitu. Mungkin harapannya. Digitalisasi, teknologi informasi sama seperti hal yang lain itu ibarat dua sisi mata uang ya. Itu tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Nah, buat anak-anak muda nih sebetulnya kan sekarang anak-anak udah pada pegang gadget, pegang HP ya. Ada manfaat baik tapi ada sisi buruknya. Nah, mereka yang akan menjadi pemenang adalah orang anak yang bisa memanfaatkan sisi baik dari teknologi itu. Itu aja kalau dari saya. Oke, tidak perlu melarang anak-anak membawa gadget, membawa HP, main HP dan sebagainya. Yang penting bagaimana memanfaatkan perangkat itu untuk sesuatu yang lain yang punya tujuan, yang berguna dan sebagainya. Toh buktinya gitu. Semua anak sekolahan dari sekolah dasar, dari SD sampai ke perguruan tinggi memang harus mampu menggunakan HP, mampu menggunakan komputer, laptop untuk belajar online, belajar daring, dan itu tuntutan zaman. Jadi tidak ada lagi sekarang larangan untuk membawa HP. Yang penting adalah bagaimana memanfaatkan gadget, HP, apapun perangkat teknologi untuk tujuan yang lebih baik. Itu aja sih. Mungkin diskusi kita karena dibatasin waktu juga ya Bapak Oke. dan teman-teman dicukupkan sampai sini. Iya. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nanti menonton. Amin. Salam literasi.